Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah seorang pria pelaku pencurian dengan modus hipnotis mendatangi sebuah gerai emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan kartu debit ATM milik korban yang sudah dikelabuinya, pelaku bertransaksi membeli emas. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan yang menerima laporan korban segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, pelaku berinisial AA, 43 tahun berhasil ditangkap saat berada di sebuah gerai ponsel di kawasan Kota Makassar. Dalam proses penangkapan, anggota kepolisian terpaksa membanting pelaku lantaran dikenal licin dan kerap menyulitkan saat beraksi. Setelah mengamankan AA, polisi kemudian mengembangkan kasus dan berhasil menangkap rekannya berinisial MRB, 48 tahun yang juga berada di Makassar. Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Surya Dinata mengatakan, kedua pelaku menggasak uang dan perhiasan milik seorang perempuan lansia berusia 60 tahun. Korban awalnya bertemu para pelaku di dalam angkot usai pulang dari bank, pelaku kemudian berpura-pura menawarkan pengobatan supranatural. Saat korban lengah, ia diarahkan untuk memasukkan ATM, PIN dan perhiasan ke dalam amplop untuk didoakan. Namun, amplop itu ditukar dengan amplop kosong. Saldo rekening korban kemudian ludes ditarik lebih dari 88 juta rupiah ditambah 2 cincin emas yang ikut raib. Jadi tim Resmo Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Itu modusnya beraksi bagaimana? Jadi mereka ini ada 3 orang sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama orang yang berperan sebagai supir. Di supir angkot ini dia mencari calon korban. Kemudian di dalam mobil angkot tersebut sudah ada lagi temannya yang dia berpura-pura sebagai pengobatan non medis atau alternatif. Kemudian yang diambil pada korban adalah barang berharga seperti perhiasan dan kartu ATM. Untuk ini tercatat ada berapa? Jadi pelaku ini beberapa kali melakukan perbuatannya dan pelaku ini adalah residivis. Total kerugian informasi sampai ratusan juta sebenarnya. Untuk kerugian korban sendiri hampir mendekati 100 juta, lebih tepatnya sekitar 96 juta sekian. Untuk sampai tertangkap dengan ini. Jadi korban ini setelah mencari pelaku setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Berarti disitulah mereka mengelabui dan menukar ATM itu sebenarnya. Nah, disitulah mereka melakukan penukaran alih-alih pembersihan harta, padahal dia mengambil kartu ATM beserta PIN-nya. Ini yang berhasil diamankan berapa orang? Yang kami amankan ada 2 orang, kemudian 1 lagi masih proses pencarian orang. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa di Samarinda pada tahun 2018 dan 2022. Saat ini, polisi masih memburu seorang pelaku lain yang berperan sebagai sopir angkot. Para pelaku yang sudah ditangkap kini diserahkan ke Subdit 3 di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.